Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video saya ini. Saya Nur Nadira dengan nomor NIM 20700121006. Nah, di video ini saya akan menjelaskan penyelesaian satu soal terkait materi persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, cus kita menuju ke soalnya. Nah, soalnya yaitu buka kurung 3x kuadrat y dikurang x kuadrat tutup kurung dx ditambah dy sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, lebih dulu kita melakukan uji eksa. Uji eksa ini bertujuan untuk mengetahui apakah persamaan yang ditanyakan pada soal itu persamaan eksa atau tidak. Nah, dengan cara mx, y sama dengan 3x kuadrat y dikurang x kuadrat itu sama dengan do-m per do-y sama dengan 3x kuadrat. Nah, kenapa langsung mendapatkan 3x kuadrat? Nah, karena di sini dibilang do-m terhadap do-y, artinya diturunkan terhadap y. Nah, sehingga karena diturunkan terhadap y, maka x itu konstan. Sehingga y di sini, karena y pangkat 1, jika diturunkan, itu menghasilkan 1. Sehingga 3x kuadrat dikali 1 menghasilkan 3x kuadrat. Nah, selanjutnya, ns, y. ns, y itu sama dengan 0. Nah, kenapa demikian? Karena di sini dibilang do n terhadap do x. Artinya diturunkan terhadap x. Dan y-nya itu konstan. Sama dengan 0. Nah, karena di sini dy maka nilainya 0. Nah, dari sini dilihat dari nilai ms, y dan nx, y itu berbeda, jadi persamaan itu tidak eksa. Nah, tapi di sini terdapat do-m terhadap do-y dikurang do-n terhadap do-x per m. Kita masukkan atau kita substitusikan nilainya. Menjadi 3x kuadrat dikurang 0 per 3x kuadrat y dikurang x kuadrat sama dengan 3x kuadrat per, nah penyebut ini bisa kita keluarkan x kuadratnya supaya nanti bisa kita bisa coret dengan x kuadrat di pembilang menjadi x kuadrat buka kurung 3y dikurang 1 tutup kurung sama dengan, setelah kita coret x kuadratnya, menghasilkan 3 per 3y dikurang 1 sama dengan min gy. Ini kita kasih simbol saja dengan nilai ini dengan gy, min gy. Maka faktor integrasinya adalah e pangkat integral gy sama dengan kita masukkan nilai gy-nya menjadi e pangkat, di sini kita keluarkan min 3-nya supaya lebih mudah lagi kita kerja, menjadi e pangkat min 3 dikali integral 1 per 3y min 1 sama dengan e pangkat min 3 buka kurung sepertiga ln 3y min 1 tutup kurung sama dengan e pangkat min ln 3y min 1. Kenapa ini langsung begini hasilnya? Karena di sini bisa kita langsung coret saja karena menghasilkan min 1. Nah, jadi hasil akhir dari e pangkat integral gy sama dengan 1 per 3y min 1. Selanjutnya, kita kalikan faktor integrasi x dengan persamaan 3x kuadrat y dikurang x kuadrat dx ditambah dy sama dengan 0. Nah, maka didapat persamaan setelah dikalikan dengan faktor integrasi itu menghasilkan 3x kuadrat y dikurang x kuadrat per 3y min 1 dx ditambah 1 per 3y min 1 dy sama dengan 0.
Nah, langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita melakukan uji eksa yang kedua terhadap persamaan yang ini. Apakah persamaan eksa atau tidak? Caranya sama seperti tadi, cuman kita ganti ms, y-nya dan ns, y-nya dengan persamaan di atas ini. Jadi, ms, y sama dengan 3s kuadrat y dikurang s kuadrat per 3y min 1. Nah, sama dengan do M per do Y sama dengan 0. Dan ns, y, ns, y sama dengan 1 per 3y min 1 sama dengan do N terhadap do X sama dengan 0. Nah, di sini terlihat nilai keduanya sama dengan 0, sehingga persamaan ini eksak. Baik, teman-teman, langkah selanjutnya yaitu mencari persamaan fx, y sama dengan c. Adapun penyelesaiannya ada dua cara. Cara yang pertama yaitu langkah yang pertama, di mana do f terhadap do y sama dengan mx, y. Karena do f terhadap do y itu sama dengan mx, y, maka ini sama, yaitu 3s kuadrat y dikurang s kuadrat per 3y min 1. Lalu, kita integrasikan nilai ms, y terhadap x dan y tetap. Dengan y tetap, yaitu dengan integral df sama dengan integral kita masukkan nilai ms, y-nya, yaitu 3s kuadrat y dikurang s kuadrat per 3y min 1 dx sama dengan, nah kita keluarkan per 3y min 1-nya supaya mempermudah cara pengintegralannya menjadi 1 per 3y min 1 integral 3x kuadrat y dikurang s kuadrat sama dengan x pangkat 3 per 3 ditambah gy. Nah, gy ini adalah bisa dibilang sama dengan konstanta. Nah, selanjutnya, langkah yang kedua pada cara satu ini, yang mana do f terhadap do y sama dengan 0 ditambah g aksen y. Nah, g aksen y ini sama dengan n juga, dengan n sama dengan 1 per 3y min 1. Baik, langkah yang ketiga, nah karena do f terhadap do y sama dengan ns, y, yaitu sudah saya bilang tadi di langkah yang kedua, maka g aksen y sama dengan 1 per 3y min 1. Nah, dengan demikian, gy sama dengan sepertiga ln 3y min 1 ditambah c1. Ini hasil dari integral dari hasil g aksen y. Jadi, diperoleh penyelesaian fx, y sama dengan x pangkat 3 per 3 ditambah sepertiga ln 3y min 1 ditambah c1 sama dengan c. Atau x pangkat 3 per 3 ditambah sepertiga ln 3y min 1 sama dengan k. Nah, keterangan k ini sama dengan c dikurang c1. Baik, adapun langkah ataupun cara yang kedua, yaitu langkah yang pertama, di mana do f terhadap do x sama dengan ns, y. Sama dengan karena nilai ns, y dan do f terhadap do x itu sama, maka menghasilkan 1 per 3y min 1. Selanjutnya, kita integrasikan nilai ns, y terhadap y dengan x-nya tetap, yaitu dengan integral df sama dengan integral kita masukkan atau kita substitusikan nilai ns, y-nya. Nah, menghasilkan sepertiga ln 3y min 1 ditambah hx. Ini
sama seperti GY tadi, itu bisa dikatakan konstanta. Angka yang kedua, yaitu di mana do F terhadap do X sama dengan 0 ditambah H aksen X sama dengan M. Berarti hasilnya 3x kuadrat Y dikurang x kuadrat per 3y min 1. Baik, selanjutnya langkah yang ketiga. Nah, karena do F terhadap do Y sama dengan mx, y, maka nilai dari H aksen X, sama dengan 3x kuadrat Y dikurang x kuadrat per 3y min 1. Jadi, nilai dari Hx sama dengan x pangkat 3 per 3 ditambah C1. Hasil dari integral dari H aksen X. Jadi, diperoleh penyelesaian nilai dari Fx, Y sama dengan sepertiga ln 3y min 1 ditambah x pangkat 3 per 3 ditambah C1 sama dengan C, atau x pangkat 3 per 3 ditambah sepertiga ln 3y min 1 sama dengan K. Nah, terbukti kedua cara yang pertama dengan cara yang kedua itu menghasilkan cara yang sama. Jika kita menyelesaikan soal seperti ini, bisa menggunakan kedua cara ini, ataupun salah satunya biar gampang. Baik, itulah penjelasan saya mengenai soal ini. Maaf jika ada kelebihan atau kekurangan dari penjelasan saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.